Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul model-model bimbingan. Saya sendiri Irsan Fani sebagai moderator dan anggota dari kelompok 3 ada Ayu Rusmani, Muhammad Arsyad Rahimakumullah, Nia Indasari, Saras Madiaratri, dan Umi Hakimah. Penjelasan pertama akan saya jelaskan yaitu adalah model-model bimbingan konseling. Model bimbingan konseling ini adalah bermula dari gerakan bimbingan konseling yang ada di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh kerangka pikir sehingga menjadi pedoman atau pegangan dalam sebuah pelayanan yang ada di sekolah. Nah, model bimbingan konseling ini adalah suatu konseptual yang luas, bersifat teoristis, tetapi masih belum bisa memenuhi persyaratan suatu teori ilmiah. Nah, maka dari itu, khusus untuk orang yang mengembangkan teori model bimbingan konseling ini, yang gunanya itu untuk mengembangkan suatu teori dalam kehidupan. Nah, sehingga apa? Sehingga menghadapi tantangan yang timbul pada masyarakat, baik itu pada masyarakat maupun yang ada di sekolah, khususnya di Amerika Serikat. Nah, penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Ayu Rusmani. Kepada Ayu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rusmani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Irsan Fani. Materi selanjutnya ialah adapun model-model yang dikembangkan oleh orang tertentu untuk menghadapi tantangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan pendidikan sekolah. Pertama, model Frank Person. Person menciptakan model vocational guidance yang menekankan ragam jabatan bimbingan dengan menganalisis diri sendiri, analisis terhadap bidang pekerjaan, serta memadukan keduanya dengan berpikir rasional dan mengutamakan komponen bimbingan, pengumpulan data, serta wawancara konseling. Kedua, model William M. Proctor tahun 1925 mengembangkan model bimbingan dengan mengenalkan dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyaluran, yang kedua fungsi penyesuaian menyangkut bantuan yang diberikan kepada siswa. Ketiga, model John M. Brewer tahun 1932 mengembangkan ragam bimbingan seperti bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan. Keempat, model Donald G. Patterson tahun 1938 dalam konseling yang dikenal dengan metode klinis, menekankan perlunya menggunakan teknik-teknik untuk mengenali konseling dengan menggunakan tes psikologis dan studi diagnostik. Kelima, model Wilson dan Kamen tahun 1995, model yang diungkapkan oleh Wilson dan Kamen yaitu memanfaatkan bentuk pelayanan individual dan kelompok, mengutamakan sifat bimbingan preventif dan preservatif dan melayani bimbingan belajar, jabatan, dan bimbingan pribadi. Keenam, model Kenneth B. Hoyt tahun 1962 mendeskripsikan model bimbingan mencakup sejumlah kegiatan bimbingan dalam rangka melayani kebutuhan siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketujuh, model Rootstrap tahun 1964, model yang dikemukakannya menekankan bentuk pelayanan individu dan kelompok dan mengutamakan komponen bimbingan, pengumpulan, dan wawancara konseling. Yang kedelapan, model Arthur J. Jones 1970, model yang dikemukakannya menekankan bentuk layanan individu, mengutamakan ragam bimbingan belajar, serta bimbingan jabatan.
dan memberi tekanan pada komponen bimbingan, penempatan, pengumpulan data, serta wawancara. Terakhir, model Chris D. Kehas tahun 1970 merumuskan tujuan pendidikan di sekolah, memberikan tekanan pada perkembangan kepribadian peserta didik. Namun kenyataannya hanya aspek intelektual yang diperhatikan. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saras Madaratri. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Model-model bimbingan sebenarnya mengalami perkembangan dari awal hingga akhir. Nah, yang termasuk model-model bimbingan periode awal itu ada 3. Bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu model Pearsonian, yang kedua model bimbingan dan konseling identik pendidikan, dan yang ketiga model kontemporer. Kita bahas dulu tentang model Pearsonian. Bisa teman-teman lihat penjelasan dari model Pearsonan ini. Nah, model ini diupayai oleh Frank Pearson. Nah, pada model ini sebenarnya lebih menekankan kepada pekerjaan yang sesuai dengan karakter kita. Ketika individu memilih pekerjaan itu harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik, karakter, dan passion kita. Jika kita memilih suatu pekerjaan itu tidak sesuai dengan karakteristik kita, tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan passion kita, itu sangat sulit kita untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Tapi jika kita memilih pekerjaan itu sesuai dengan karakteristik kita, serumit apapun itu pekerjaannya, pasti kita bisa melakukannya. Nah, hal ini dapat menguntungkan untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, dan juga untuk pekerjaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan memilih pekerjaan sesuai dengan karakter menurut Pearson, yaitu man analysis, job analysis, joint and comparative cooperation of these 2 set of analysis. Faktor yang pertama itu man analysis. Nah, pada faktor ini konselor dan klien bekerja sama untuk memahami apa minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh klien. Faktor yang kedua itu job analysis. Nah, pada faktor ini, individu mempelajari tentang berbagai lini pekerjaan, apa persyaratannya, bagaimana peluangnya, dan bagaimana prospek pekerjaan tersebut. Yang ketiga, joint and comparative cooperation of these 2 set of analysis. Nah, pada faktor ini, konselor bersama klien memadukan atau menjodohkan kedua data hasil analisis di atas tadi, yaitu man analysis dan job analysis. Itu digabungkan atau dijodohkan. Nah, dengan menganalisis individu itu sendiri dan pekerjaan yang akan dipilih, hasil dari kedua analisis tadi digabungkan untuk membuat keputusan mengenai pekerjaan yang akan diambilnya. Nah, model ini itu memberikan dalam perkembangan bimbingan, terutama dalam membantu individu memilih pekerjaan. Model yang kedua, model bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan penjelasan dari model konseling dan bimbingan identik dengan pendidikan. Nah, ia mengemukakan bahwa konsep bimbingan identik dengan pendidikan adalah Brewer melalui bukunya Education as Guidance yang dipublikasikan pada tahun 1932. Brewer berpendapat bahwa pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan para siswa atau peserta didik agar mampu melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan yang bermakna melalui pengetahuan dan kebijakan. Istilah bimbingan dan pendidikan sering digunakan secara bergantian oleh Brewer. Brewer mengemukakan beberapa kriteria bimbingan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint ya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Hakimah. Baiklah, saya Umi Hakimah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saras Madriaratri, yaitu mengenai model bimbingan kontemporer. Dalam model bimbingan kontemporer ini ada 5 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, bimbingan sebagai konstelasi layanan. Bimbingan ini dikemukakan oleh Kent D. Holt.
Jadi, Cannot Be Hot ini mengemukakan bahwa program bimbingan bukan hanya tanggung jawab dari konselor, tapi juga merupakan tanggung jawab dari sekolah. Ini berarti konselor tidak bekerja sendiri. Selain itu, Hot mengemukakan bahwa konselor adalah figur kunci dalam program bimbingan dan konseling ini. Yang kedua, ada bimbingan perkembangan. Bimbingan perkembangan ini dikemukakan oleh Wilson Little dan Al Champion, penyusun dari buku Development Guide in the Secondary School. Peter Dangel menyusun buku Guide a Development Approach, dan Robert Matthew penyusun Guide Policy and Participation. Pada model ini, bimbingan dan konseling dipandang sebagai suatu proses perkembangan yang menekankan pada upaya membantu semua individu dalam fase perkembangannya agar dapat tumbuh secara optimal. Yang ketiga, bimbingan sebagai ilmu pengetahuan tentang kegiatan yang bertujuan. Bimbingan ini diajukan sejak tahun 1962 oleh Timon and Field. Timon dan Field mengemukakan bahwa bimbingan sebagai kegiatan profesional yang menggunakan suatu ilmu pengetahuan tentang kegiatan bertujuan dalam struktur pendidikan yang spesifik. Selanjutnya, bimbingan sebagai rekonstruksi sosial yang dikemukakan oleh Edward J. Soben. Edward J. Soben mengembangkan model ini pada tahun 1962. Ia berpendapat bahwa konselor adalah pemimpin dalam merekonstruksi atau memperbaiki keadaan sosial di sekolah. Tugas utama bimbingan adalah membantu mengembangkan potensi individual dan menemukan cara-cara untuk mengekspresikan diri individu sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima, bimbingan sebagai pengembangan pribadi. Model ini dikembangkan oleh Chris D. Kehas pada tahun 1960-an. Model ini merupakan tahap awal dalam membangun kerangka kerja konseling di sekolah. Selanjutnya, ada model konseling, yaitu yang pertama, konseling keterampilan hidup atau life skill counseling. Jadi, konseling keterampilan hidup ini didasarkan kepada 4 asumsi, yaitu yang pertama, konseling respectful atau pemikiran baru tentang konseling diversitas. Dalam upaya membantu konselor agar mampu memberikan layanan konseling secara efektif, klien yang beragam latar belakangnya, kerangka kerjanya, ras, suku, dan budaya, perlu menekankan dan menyadari bahwa perkembangan psikologis baik dirinya maupun klien dipengaruhi oleh faktor-faktor yang multidimensi. Yang kedua, konseling religius atau islami. Imam Magid mengemukakan bahwa konseling islami itu diorientasi untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental, dan kesadaran beragama. Menurut Imam Magid, konseling ini memiliki prinsip yaitu keberhasilan, kepercayaan, kecintaan berbuat baik kepada sesama, mengembangkan sikap persaudaraan atau menciptakan sikap damai di antara sikap persaudaraan, atau menciptakan sikap damai di antara sesama. Sekian penjelasan dari saya. Ya, saya Nia Indasari akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang bimbingan sebagai distribusi dan penyesuaian. Pada pertengahan tahun 1920-an, William M. Proctor memukakan bahwa sekolah menengah atas di Amerika sangat memerlukan program bimbingan. Ia meyakini bahwa para siswa membutuhkan bantuan dalam memilih bidang studi seperti kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan lanjutan, sekolah-sekolah kejuruan, sesuai dengan kemampuan, minat, dan tujuannya. Selanjutnya, tahun 1930-an, Kurz dan Kefauver memperkuat pendapat Proctor yang menekankan bahwa bimbingan harus menekankan pada 2 fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, distribusi. Konselor membantu individu dan menentukan apa tujuan dan diharapkan dapat memahami tentang dirinya dan juga lingkungannya. Dalam hal ini, individu dibantu untuk menemukan peluang-peluang dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, penyesuaian. Dalam hal ini, siswa dibantu untuk menyesuaikan diri. Bimbingan yang berfungsi distributif dan penyaluran bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa memperoleh tingkat
efisien, dan kepuasan yang tinggi sesuai dengan tujuannya. Membantu memilih kegiatan di luar sekolah yang membuat dirinya bahagia. Membantu merencanakan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, membantu siswa memperoleh informasi yang mengenai perencanaan dan peluang-peluang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Materi selanjutnya itu tentang bimbingan sebagai proses klinis. Bimbingan model klinis ini pertama kali diperkenalkan oleh M.S. Vitalis, Donald G. Patterson, dan E.G. Williamson. Bimbingan model ini muncul karena pendekatan bimbingan di sekolah yang dianggap tidak ilmiah. Dalam model klinis menekankan perlunya menggunakan teknik-teknik untuk mengenai konseling dengan menggunakan tes psikologis dan studi diagnostik. Sehingga dengan model klinis ini, kegiatan bimbingan menjadi lebih efektif, lebih objektif, lebih ilmiah dalam mengumpulkan data dari klien. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bimbingan sebagai pengambilan keputusan. Bimbingan sebagai pengambilan keputusan pertama kali dikemukakan oleh Jones dan Mayer. Model pengembangan ini berasumsi bahwa keragaman antar individu cukup berarti. Artinya apa? Individu tidak dapat memecahkan permasalahannya atau menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini, peran konselor bertugas membantu atau mendorong individu memahami pilihannya dalam mengambil keputusan, serta memberikan informasi kepada klien atau konseli terhadap peluang-peluang dalam setiap alternatif yang ada. Selanjutnya, bimbingan sebagai sistem elektrik. Bimbingan sebagai sistem elektrik pertama kali muncul pada dekade 1960 dan 1970 dengan perangkat lunak program Eliza dan Perry. Pada perkembangan awal elektrik konseling ini berbasis sebuah teks. Namun, dengan seiring perkembangan zaman yang pesat, tidak hanya dilakukan dengan berbasis teks saja, akan tetapi dapat diakses melalui sebuah website atau situs, kemudian dapat dilakukan dengan telepon atau handphone, kemudian dapat juga dilakukan dengan sebuah chat, dan kemudian dapat dilakukan juga dengan sebuah video. Hal ini membuat para konselor dapat bertemu langsung kepada konselingnya dengan menggunakan teknologi tanpa perlu bersusah payah untuk bertatap muka. Bimbingan sistem elektrik ini bertujuan untuk memudahkan konselor dalam membantu konselingnya, memberikan sebuah kenyamanan kepada konseli dalam bercerita dengan menggunakan sebuah aplikasi teknologi sebagai penghubung dirinya dengan konselor dengan tanpa harus bertatap muka atau bertatap muka secara langsung atau face to face. Hasil kesimpulan dari makalah ini bahwasanya program bimbingan dan konseling di sekolah disusun dan diselenggarakan atas pola-pola berpikir dan pola dasar tertentu, di mana terdapat berbagai variasi atau model di dalam membantu atau melayani kebutuhan siswa. Model bimbingan dan konseling dan pola dasar bimbingan dipakai sebagai pedoman dalam melayani kebutuhan di sekolah-sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.